Salam sejahtera, sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami kekuatan dan Engkau mendatangi kami, mendengarkan doa kami. Bukalah hati dan pikiran kami dan Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 7-8. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, kalimat tadi adalah akhir dari perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus menceritakan perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Tentu kita pernah mendengar suatu saat seorang janda ingin sekali agar keadilan yang dia impikan terwujud. Dia terus datang, tak jemu-jemunya menemui hakim itu. Hakim itu sebenarnya tidak adil. Dia sebenarnya tidak mau merespon. Tapi karena terus-menerus didatangi oleh janda itu, akhirnya janda itu mendapat keadilan dan hakim itu membela kepentingan janda itu. Cerita tadi, perumpamaan tadi mau mengatakan bahwa orang yang terus-menerus tak jemu-jemunya berdoa, Anda dan saya, akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dan kita akhirnya juga tahu bahwa Tuhan kita itu Maha Murah. Kita diminta untuk mengenal bahwa Tuhan yang menjawab doa kita yang tak henti-hentinya itu adalah Tuhan yang Maha Murah, bukan Tuhan yang menuntut. Tuhan tidak menuntut apapun dari doa kita. Dia meminta kita untuk datang dan datang. Itu pesannya. Bahkan juga pesan tambahan, saudara-saudara, ketika pada ayat 7 dikatakan bahwa Dia tidak mengulur-ngulur waktu, Tuhan juga sesungguhnya bersegera menjawab doa kita. Karena Dia Bapa yang murah hati, karena Dia mendengarkan. Itulah arti perumpamaan tadi, saudara-saudara. Namun pada ayat ke-8, satu kalimat lagi ditambahkan Yesus. Dan Dia mengatakan begini. Kalau begitu, katanya, apakah Anak Manusia datang, maksudnya apakah ketika Yesus datang, Ia mendapati iman di bumi? Jadi ada yang ingin Yesus juga temui. Kita yang berdoa ditemui Tuhan. Dan Tuhan itu murah hati, bahkan bersegera ya. Tapi Tuhan kita juga ingin menemui bahwa ada iman di bumi ini. Itu yang Yesus mau. Saudara-saudara, sesungguhnya begitu kita beriman pada Anak Manusia, pada Yesus yang datang, sesungguhnya kita sudah diikut sertakan dalam satu ruang hidup kemurahan ilahi. Jadi hari-hari kita sebenarnya bukan hari-hari yang kosong, bukan hari-hari yang sekadar menunggu, tapi hari-hari yang berisikan kemurahannya ketika kita beriman. Dan saudara-saudara, yang Tuhan juga mau, selain iman memang menjadi satu situasi rohani yang luar biasa, karena dengan iman kita bisa terbuka, tapi juga ketika Yesus bertanya apakah ada iman di bumi ini, berarti apakah kita juga ikut menjawab apa yang kita sedang doakan, seperti perempuan janda tadi. Dengan kata lain, iman itu adalah sikap proaktif. Perempuan janda itu berharap, tapi dia juga mencari jalan untuk memenuhi harapannya, untuk memenuhi doanya. Dan itu arti Yesus meminta iman pada kita, agar kita proaktif. Jadi kalau kita berdoa untuk kesehatan kita, proaktiflah, berolahraga, hentikan merokok. Kalau Tuhan kita doakan agar kita mendapat berkat, proaktiflah, bekerja keras, cari kesempatan. Jangan memboroskan harta milikmu. Kalau kita ingin berhasil dalam pekerjaan kita, proaktiflah. Itulah arti beriman. Dan kalau kita proaktif, maka Bapa yang di surga
bukan hanya bersegera menjawab. Bapa yang di surga bukan hanya akan memenuhi doa kita, tapi juga Dia akan bersukacita karena Dia menemukan iman yang proaktif di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menemui kami melalui doa kami. Tapi juga ya Tuhan, Engkau meminta kami untuk beriman, untuk proaktif, untuk memulai apa yang kami doakan dan mendoakan apa yang kami mulai. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. GKPS TV.